Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala masih bertemu lagi dengan pembelajaran Padamsi di Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, Padamsi akan membahas kelanjutan dari materi minggu lalu. Jika sudah dibahas tentang fastabiqul khairat, taat aturan, baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri atau pemimpin di antara kita, maka kesempatan pada hari ini Padamsi akan membahas tentang etos kerja. Untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pembelajaran kita, yakni tentang etos kerja atau yang biasa disebut dengan kerja keras. Lanjut ke pengertian kerja keras. Apa yang dimaksud dengan kerja keras? Bekerja berarti berusaha atau berjuang, dan keras berarti sungguh-sungguh. Jadi, yang dimaksud dengan bekerja keras adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita atau perjuangan. Jadinya, kita sebagai umat Islam disyariatkan oleh agama kita untuk bekerja keras atau untuk memiliki etos kerja yang baik. Karena bekerja keras atau etos kerja yang baik itu akan menghantarkan kita kepada suatu kebaikan. Kalau kita memiliki cita-cita, kalau kita memiliki tujuan, maka harus tertanam di dalam diri kita yakni etos kerja yang baik. Sehingga dengan bekerja, berusaha, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang kita inginkan, maka insya Allah tinggal kun payakun, jadilah gitu ya. Maka kita diwajibkan untuk berusaha dengan bekerja. Kalau anak-anakku sekalian memiliki cita-cita untuk menjadi seseorang di masa depan, baik dokter ataupun petinggi-petinggi ulama, presiden dan lain sebagainya macamnya, kita harus berusaha. Kita harus berjuang, kita harus bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apapun tujuan kita. Sehingga perjuangan kita hari ini merupakan penentu kehidupan kita di masa yang akan datang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturudduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 ini untuk bekerjalah kamu. Kita disuruh untuk kerja-kerja aja deh. Jangan memikirkan apa yang orang katakan. Kita diminta untuk bekerja, berusaha, berjuang untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, untuk mencapai apa yang kita tuju. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin yang akan melihat pekerjaanmu itu. Jadinya yang akan melihat pekerjaan kita itu Allah, Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Allah melihat, Rasul melihat pekerjaan kita, dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan nanti. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, apa yang kita amalkan di muka bumi ini. Serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kita itu. Jadi bahasa santainya orang-orang mukmin ini, kalau kamu bekerja, ya, orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Kalau kamu bekerja dan orang-orang yang suka dengan kamu, cinta dengan kamu, maka pekerjaan kamu itu akan selalu benar di hadapan mereka. Berbeda dengan kalau kamu bekerja, tapi yang melihat itu orang-orang yang non-mukmin gitu. Dalam artian orang yang punya iri, dengki, nggak suka terhadap kamu, maka segala pekerjaan kamu itu akan bernilai salah di mata manusia tersebut. Maka jangan sekali-sekali mencari pandangan dari manusia. Bekerjalah aja.
Allah nyuruh kita bekerja. Yang penting bekerjanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Biarkan Allah, Rasulnya serta orang-orang mukmin yang akan melihat pekerjaan kita. Belajar aja. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, semua dipelajari, semua diikuti dengan baik. Sehingga dengan belajar itu biarkan Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin yang melihat pembelajaran kita. Dan kata Allah, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hal yang gaib dan nyata. Jadinya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang gaib itu. Baik yang Allah gaib bagi kita, Allah mengetahui. Baik yang nyata bagi kita, Allah pun mengetahui. Lalu Allah akan menyampaikan atau memberitakan kepada kita semua tentang apa yang telah kita kerjakan. Jadinya isi kandungan dalam Quran Surah atau ayat 105 itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bekerja dan berkarya dengan penuh semangat dan motivasi yang tinggi atau disebut dengan etos kerja. Jadinya kita sudah Allah perintahkan nih untuk bekerja, untuk berkarya, untuk belajar, untuk mencapai cita-cita yang ingin kita raih dengan etos kerja yang baik, dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang selalu tertanam di dalam diri kita untuk terus memperbaiki diri agar tercapai cita-cita yang kita inginkan. Yang kedua, penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik yang gaib maupun yang nyata. Ini isi kandungan yang kedua. Isi kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini menegaskan Allah itu melihat mana pekerjaan kita, baik yang gaib maupun yang nyata, baik yang kita sembunyikan maupun yang kita umbar atau yang kita terang-terangan mengerjakannya. Jadinya bekerja itu harus sesuai dengan rutenya Allah Subhanahu wa taala, harus selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja, kalau kita belajar selalu dirasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melakukan perbuatan curang dalam proses pembelajaran kita, nyontek, meniru pekerjaan teman atau melakukan suatu kecurangan, maka kita akan merasa oh Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan, apalagi dengan hal yang nyata. Maka kita diperintahkan menanamkan di dalam diri kita itu selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni yang C. Segala amalan atau amal dan perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan baik akan dipertanggungjawabkan. Amalan buruk akan dipertanggungjawabkan. Bekerja, berusaha dengan baik, dengan amalan yang baik, dengan niat yang baik akan dipermintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, segala perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintah Allah Subhanahu wa taala bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, tanamkan di dalam diri atas kerja yang baik biar Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin yang melihat pekerjaan kita. Dalam artian kita diminta untuk selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap kepada manusia, maka siap-siap kita kecewa. Yang selanjutnya D. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan segala amal dan perbuatan manusia pada hari perhitungan amal. Jadinya kalau tadi amal kita diminta ya Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban, maka selanjutnya kita juga akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan kita. Maka tidak ada satu pun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bekerja atau berusaha merupakan suatu kewajiban bagi manusia di muka bumi ini. Karena untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan, manusia harus bekerja atau berusaha terlebih dahulu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau memiliki masa depan yang baik, kalau kamu mau mencapai cita-cita kamu, kalau mau mengubah hidup kamu, merubah hidup keluarga kamu, maka kita harus berusaha.
kita harus bekerja. Kita harus melakukan sesuatu untuk mengubah hal tersebut. Karena Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum. Allah nggak akan merubah nasib kamu kalau kamu diri kamu sendiri tidak mau merubah diri kamu pribadi. Nah, jadinya ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua obsesinya karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin yang melihat pekerjaan kita. Sholat, ibadah, melakukan segala sesuatu amalan-amalan yang ibadah makhdoh atau ibadah khairul makhdoh. Ibadah makhdoh itu ibadah yang memang sudah Allah atur dalam pelaksanaan ibadahnya, maupun ibadah khairul makhdoh yang belum Allah atur dalam pelaksanaan ibadahnya. Lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di muka bumi ini harus kita imbangi dengan kehidupan di akhirat. Karena kehidupan akhirat yang akan lebih kekal dan akan lebih menjadi jaminan kita di masa yang akan datang. Kata Allah, kejarlah duniamu, jangan tinggalkan aku, karena suatu saat engkau akan kembali pada aku. Kerjalah duniamu, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita boleh bekerja di muka bumi ini, berusaha mencapai cita-cita kita di muka bumi ini, tapi ingat kata Allah, jangan pernah tinggalkan kehidupan akhirat, karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya sejatinya kita di muka bumi ini mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di masa yang akan datang di akhirat kelak. Maka bekerja segala sesuatu di muka bumi ini, luruskan niat. Kalau kita belajar, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pergi keluar, niatnya belajar karena Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, maka akan dinilai suatu pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pembelajaran, apalagi melakukan pembelajaran agama Islam, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pembelajaran umum, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, pun akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala sesuatu itu tergantung kepada niat hambanya. Sekali lagi, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki etos kerja yang baik, atau untuk melakukan kerja keras yang baik, berusaha dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jadinya melalui pembelajaran etos kerja ini, kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan di dalam diri kita untuk berusaha, untuk memperbaiki diri kita setiap harinya, untuk memperbaiki keadaan diri kita dan keluarga kita dengan setiap harinya, sehingga Allah sampaikan kita kepada kehidupan nanti yang kekal di akhirat kelak. Baik, demikian materi yang Pak Damsi sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang ingin kita diskusikan secara bersama-sama, kita diskusikan di proses pembelajaran kita, baik melalui WA, baik melalui Zoom atau melalui Google Classroom, sehingga terjadi interaksi pembelajaran yang baik di antara kita, sehingga mencapai pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang memang menjadikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin itu dari Pak Damsi, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah Pak Damsi mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.